mengikuti breaking news ya. Namun ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, ya, saya selaku Wakil Ketua Komisi 3 ya mengatakan bahwa kita tidak bisa ya, kita tidak dalam posisi untuk mengintervensi kerja-kerja KPK. Sebaliknya, kerja-kerja Polda Metro ya, kerja-kerja Polda Metro. Sebaliknya, ya kita justru menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk di perkara ini. Di sisi lain, ya kami juga ya harus menghormati hak Pak Firly Bahuri untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bukan hanya membela diri, banyak sekali hak-hak sebagai tersangka ya, yang memang harus kita hormati juga. Nah, di antaranya kalau sekarang di era informasi begini, Pak Firly itu punya hak untuk menjelaskan kepada publik ya apa peristiwa yang terjadi menurut versi beliau. Nah, selain hak-hak teknis yang diatur di dalam KUHP seperti didampingi pengacara ya, didampingi mendapat pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Ya, menghormati Firly untuk membela diri tapi juga mendukung polisi dalam menangani kasus ini. Bang Habib melihatnya seperti apa? Karena memang perjalanannya cukup panjang dari mulai pemeriksaan, peningkatan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, dan baru kemarin pengumuman setelah gelar perkara adanya tersangka. Dan apakah menurut Anda ini termasuk perjalanan panjang ini karena belum cukup bukti atau seperti apa yang dilihat oleh Komisi 3 DPR? Jadi kita, publik tidak bisa juga terlalu jauh berkomentar tentang hal-hal teknis penyidikan, Pak. Kalau dinamika penyidikan di dalam hukum itu selalu dikatakan dalam setiap kasus, dalam setiap perkara itu ada kekhasannya masing-masing. Ya. Istilahnya kalau di lagu dangdut itu tiap lagu itu ada cengkoknya masing-masing. Nggak bisa kita samakan. Misalnya kasus yang lain dalam waktu 1 bulan bisa ditetapkan tersangka dan proses berlanjut. Ya. Kita nggak bisa begitu. Ya kita silakan saja. Ini kan kita akan mendapatkan informasi ya dari pihak Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus ini ke depan. Pasti kami yakin akan di-update. Begitu juga Pak Firly punya hak dan bisa mengeksekusi haknya tersebut untuk menjelaskan kepada publik. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial juga ya. Masing-masing punya sikap, masing-masing punya hak, silahkan dilaksanakan dan kita sama-sama bersama publik kita mengawasi saja. Ya tidak spesial, tapi ini yang menjadi spesial, yang menjadi tersangka adalah ketua atau pucuk pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang di awal ada fit dan juga proper test dari DPR. Pada saat itu, apa yang membuat DPR meloloskan atau menetapkan Firly menjadi ketua KPK? Apa pertimbangannya kala itu? Saya tidak punya legal standing, Mas, menjelaskan hal tersebut karena Pak Firly satu ya, fit and proper test-nya itu kan 2019 sebelum Oktober, di mana DPR periode ini belum dilantik, ya. Tapi namanya peristiwa apapun ya, tidak bisa dikaitkan dengan fit and proper test ya. Kita nggak ngerti setiap masalah kan ada dinamikanya gitu. Jadi kalau Anda mengkaitkan dengan fit and proper, saya pikir kurang pas juga ya karena kasus ini kan sedang berjalan. Kita juga ada prinsip presumption of innocence. Ya silahkan Pak Firly menjelaskan ya. Teman-teman di Polda Metro Jaya menjalankan tugasnya silahkan saja. Kita akan bisa melihat nanti. Pada akhirnya, Mas, ini kan lambat laun akan ada kejelasan. Kalau di pidana, di proses pidana itu kan ada expose nanti, ya. Expose dari dari penyidik pasti akan ada. Kemudian kalau toh sampai ke persidangan, ya juga akan ada surat dakwaan, ada pemeriksaan alat bukti dan saksi. Kita sama-sama saksikan saja, Mas. Jadi belum bisa juga harus disadari oleh publik ya
azas presumption of innocence ya, azas praduga Oke. tak bersalah, belum bisa dikait-kaitkan ke sana. Oke, kalau melihat kasus ini, perjalanan kasus ini, Bang Habib, menurut Anda ini sebaiknya agar kasus ini dapat atau pemeriksaan perjalanan kasus ini agar bisa berjalan sampai nanti di persidangan, apakah diperlukan Firly ini diberhentikan secara otomatis karena memang tidak ada aturannya baik itu di KPK karena Dewas sendiri pun telah memeriksa Firly dan ada suara secara subjektif di situ dan tidak ada aturan bahwa ketika seorang pimpinan KPK terjerat kasus hukum, kasus korupsi untuk diberhentikan. Tapi sebaiknya menurut Anda apakah ini diberhentikan paling tidak untuk sementara dalam kasus ini untuk menjalankan ataupun menjalani pemeriksaan? Ya itu dia masalahnya kan kita harus taat azas, harus taat pada aturan. Ya, ketika aturan tersebut dibuat ya, tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Ya, kalau tidak ada aturan di pidana itu kita nggak bisa lakukan gitu loh, nggak bisa paksakan untuk kita lakukan. Kalau nggak ada aturannya, apalagi ini ada aspek-aspek pengelolaan negara ya. Jadi dua disiplin ilmu baik pidana maupun administrasi negara ya. Kalau nggak ada aturan kita laksanakan dasarnya apa? Nah, itu kan yang akan menjadi bisa bisa menjadi masalah nantinya. Jadi silakan sebetulnya ya. Ini kan ada realnya masing-masing. Pihak Polda menjalankan tugasnya, Pak Firly apa namanya melaksanakan hak-haknya. Ya, sepanjang itu bisa berjalan, saya pikir ya kita lihat saja. Kemudian menurut Anda apakah juga Dewas KPK perlu dilibatkan karena memang sebelumnya ada komunikasi antara Dewas dengan polisi. Apakah dengan penetapan dan juga keputusan ini Dewas KPK pemeriksaan selanjutnya perlu dilibatkan? Bang Habib? Kalau secara teknis saya nggak ngerti ya pelibatannya. Tapi dalam konteks tupoksi kan tidak ada kaitannya karena ini ada di alam yang berbeda. Dewas itu kan soal etik ya, etika uh, pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau ini kan soal pro justisia, soal penegakan hukum. Masing-masing bisa jalan tanpa saling istilahnya mengganggu ya. Selama ini kan bisa begitu. Pihak kepolisian jalan, pihak Dewas jalan gitu. Jadi kalau Anda lihat di aturan yang umum sampai ke detail kan nggak ada juga. Nggak ada nggak coba ya aturan pelibatan Dewas gitu kan. Ketika apa namanya pimpinan KPK mendapat masalah hukum seperti ini. Karena kita ini punya aturan sudah sempurna menurut saya ya. Ada KUHAP ya, ada apa namanya peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dewas. Dilaksanakan saja masing-masing gitu. Jadi jangan karena kita seolah ya ingin responsif dan lain sebagainya, malah melaksanakan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang. Tadi Anda juga menyebutkan terkait dengan ini dasarnya apa di Dewas KPK begitu. Kemudian ke depannya menurut Anda apakah perlu juga dibuatkan aturan terkait dengan pemberhentian Ketua KPK atau paling tidak pemberhentian sementara Ketua KPK ketika ada kasus hukum? Saya nggak ngerti ya, ada atau enggak aturannya sekarang sudah ada atau belum ya aturannya. Tapi kan terminologi terjerat, dijerat dan lain sebagainya itu kan bukan terminologi hukum. Ya. Hmm. Apa maksudnya dijerat? Kalau terminologi hukum itu kan harus jelas. Statusnya apa harus ini dan apa harus begini gitu kan. Tapi kan itu kalau mau diterapkan juga kan kita perlu memperhatikan berbagai macam azas yang ada dalam hukum pidana. Bisa juga kan ada azas, memang ada ya, azas praduga tak bersalah ya, azas hak untuk membela diri dan lain sebagainya. Jadi upaya paksa ya, itu kan ada di kepolisian. Ya. Kita serahkan saja apakah perlu upaya paksa dan lain sebagainya. Tapi kalau soal administrasi, mundur nggak mundur, berhenti sementara atau tidak, sampai sejauh ini kan nggak ada yang nggak diatur. Artinya ya lawmaker, para pembuat undang-undang di masa lalu. Ini kan undang-undang KPK kan, kemudian KUHAP dan lain sebagainya kan produksi sebelum periode ini. Tentu kan sudah ada pertimbangan-pertimbangannya,
gitu. Jadi ya menurut saya nggak terlalu apa kali lah perkara ini ya. Hmm, Kita lihat aja lah prosesnya ke depan seperti apa. oke. Kemudian sebetulnya itu apa sih yang diharapkan oleh Komisi 3 terhadap Dewas KPK dalam penanganan kasus ini? Ya Habib? tentu sama seperti harapan kami kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya, kepada semua pihak yang apa namanya ikut dalam penyelesaian persoalan ini ya, kita minta masing-masing pihak ya laksanakan saja tugasnya sesuai dengan tupoksi yang diatur di undang-undang. Kalau kita komit di situ, saya pikir persoalan hukum akan bisa berjalan ya, selesai dalam konteks nanti terbukti apakah bersalah atau tidak dan lain sebagainya tanpa perlu kita gaduh-gaduh gitu. Mhm. Oke, tidak perlu gaduh-gaduh, tapi sebetulnya banyak mungkin yang mempertanyakan ya Bang Habib, Ketua KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan, siapa lagi sih yang Ya, bisa dipercaya? Namun tahan dulu Bang Habib, kita sapa dulu rekan-rekan kami di lapangan, ada Fedriska Ananda di Komisi Pemberantasan Korupsi, juga ada Leo Taufik